Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Al-Faridzi dengan NPM 2215061072 dari kelas PSTID. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari judul 2 yaitu CDM dan PDM, yang dimana mengambil jurnal dengan judul Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Kucing menggunakan metode backward chaining. Lalu di sini terdapat entity relational diagramnya yang terdiri dari 6 entitas, yaitu user, kucing, entitas hasil, penyakit, rule, dan gejala. Eh, dan atribut masing-masing dari entitas tersebut. Di sini langsung saja saya akan ke Power Designer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat konseptual data modelnya atau CDM, yang dimana entitasnya terdiri yang saya sebutkan barusan, yaitu ada user, ada hasil, ada kucing, ada penyakit, ada rule, dan ada gejala. Langsung saja, pada user, entitas user terdiri dari 5 atribut, yaitu ada ID user yang bersifatnya mandatory dan variable karakter, dan juga merupakan primary key. Lalu ada password yang juga mandatory dengan panjang variabel karakternya 50. Lalu ada verifikasi juga sama 50 dan mandatory yang berarti wajib. Lalu ada nama lengkap juga panjangnya 50 dan mandatory. Kemudian ada email juga mandatory. Lalu pada entitas hasil ada ID hasil yang primary key dan bersifat mandatory. Lalu juga ada keterangan yang panjang datanya 50. Lalu ada entitas kucing. Pada entitas kucing ini ada atribut yang pertama ada ID kucing yang bersifat primary. Lalu ada jenis kelamin kucing, ada nama kucing, ada ciri kucing yang semuanya bersifat mandatory dan panjangnya 50 dan 200. Lalu di sini ada entitas penyakit. Entitas penyakit ini atributnya terdiri dari ID penyakit, kode penyakit, nama penyakit, dan keterangan penyakit, yang mana semuanya bersifat mandatory. Lalu ada rule, juga di sini rule ini aturan ya. ID rule, rule ini ada atributnya yaitu ID rule yang bersifat primary key. Lalu ada entitas gejala. Di sini entitas gejala memiliki tiga atribut. Yang pertama ada ID gejala yang primary key, kode gejala, dan nama gejala bersifat mandatory. Lalu di sini ada relationship-nya, yang dimana ada user dan kucing. Di sini relationship-nya yaitu satu user bisa memiliki banyak kucing, tapi kucing hanya bisa memiliki satu user ataupun pemiliknya. Lalu ada relationship antara kucing dan hasil, yang dimana satu kucing bisa memiliki banyak hasil dari hasil, lalu ada satu hasil, eh, satu banyak hasil hanya bisa mempunyai satu kucing. Kemudian ada relationship yang selanjutnya, di mana antara hasil dan penyakit. Entitas hasil dan entitas penyakit. Yang mana banyak hasil hanya bisa dimiliki satu penyakit dan penyakit bisa memiliki banyak hasil. Kemudian ada rule dan ada relationship selanjutnya, yaitu entitas penyakit dan entitas rule. Yang mana
di sini penyakit bisa memiliki banyak rule, tapi rule hanya bisa memiliki satu penyakit. Kemudian ada entitas rule dan gejala yang relationship-nya mempunyai, di mana rule bisa hanya memiliki satu gejala dan gejala bisa mempunyai banyak rule. Kemudian itu itu adalah barusan adalah konseptual data model dengan entitasnya dan relationship-nya dan kardinalitasnya. Selanjutnya kita akan menggenerate ke physical data model. Jadi kita akan ke tools, generate physical data model, generate new physical data model, klik OK, yes. Nah, berbeda dengan CDM tadi yang memiliki kardinalitas dan relationship, pada PDM, Physical Data Model, kita terdapat tabel-tabel yang menggambarkan hanya dengan arah atau panah. Nah, bisa dapat dapat dilihat pada entitas hasil, ID penyakit, dan ID kucing merupakan foreign key-nya. Pada entitas kucing, ID user adalah foreign key-nya, ID kucing adalah primary key-nya. Dan pada penyakit, ID penyakit adalah primary key-nya. Pada entitas rule, terdapat dua foreign key, yaitu ID gejala dan ID penyakit. Lalu setelah kita menggenerate database ini, menggenerate physical data, kita bisa mengubah ke database, yaitu di sini adalah klik database, lalu generate database. Ya, lalu saya ubah namanya dua database dan oke. Nah, di sini bisa dilihat database yang sudah dibuat, yang mana terdiri dari entitas dan dari tabel yang merupakan entitas tadi, yang atribut-atributnya. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.